Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibaul kiram, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita lanjutkan kajian kita dengan materi Maratibut Tariq lil Ihsan Arba'. Ada 4 langkah atau 4 langkah untuk menggapai martabat ihsan. Apabila orang melalui 4 langkah ini, maka dia telah menempuh jalan untuk menuju ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang berlalu, yaitu hudurul qalbi ilallah. Hudurul qalbi ilallah artinya hadir hati orang kepada Allah. Ada orang sudah bermakrifat dengan Allah, sudah tahu dengan Allah, tahu bahwa Allah ada, tahu bahwa Allah adanya tak berawal, artinya dia itu qidam. Allah subhanahu wa ta'ala itu baqa. Allah subhanahu wa ta'ala itu qiyamuhu binafsih. Allah subhanahu wa ta'ala itu wahdaniyah. Allah subhanahu wa ta'ala itu qudrat. Allah subhanahu wa ta'ala itu iradat. Allah subhanahu wa ta'ala itu sama. Allah subhanahu wa ta'ala itu basar. Allah subhanahu wa ta'ala itu berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala itu kalam. Dia tahu. Tentu belum tentu orang yang tahu bahwa Allah mendengar, Allah melihat, akan bisa berkeyakinan penuh dan bisa merasakan bahwa Allah itu betul-betul melihatnya. Merasakan bahwa Allah melihat kita, merasakan Allah mendengar kita, merasakan Allah memperhatikan kita, merasakan bahwa tidak ada gerak dan gerik kita kecuali dikendalikan Allah, dan kita memang merasa bahwa kita diatur oleh Allah, diawasi oleh Allah. Rasa seperti itu disebut dengan ihsan. Makanya Nabi mendefinisikan ihsan itu ialah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Ada orang merasa bahwa dia tidak dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, artinya dia sama sekali tidak ihsan. Oleh karena itulah kita di dalam beribadah, di dalam beramal, dalam seluruh kehidupan kita ini, kalau ihsan itu tidak ada makna, tidak ada rasa dalam ibadah, maka nikmat ibadah tidak ada, lezat ibadah tidak ada. Bisa paham ibu? Nah, untuk mendapatkan lezatnya ibadah, untuk mendapatkan nikmatnya ibadah, kita perlu sampai kepada satu derajat yang bernama derajat ihsan. Jadi martabat ihsan, ya Allah, naikkanlah kami ini dengan sebab kurniamu. Jadi kita selalu bermohon kepada Allah, Allah berikan kita, Allah kuatkan kita agar kita sampai kepada satu derajat yang bernama derajat atau martabat ihsan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ringankan sedikit kajian kita pada siang hari ini, bahwa ihsan itu sebenarnya hal pokok dalam agama. Ada orang baru masuk Islam, artinya dia mu'alaf, betul? Ya. Maka orang mengatakan, wah janganlah belajar tentang tasawuf. Jangan belajar tentang tasawuf, itu udah berat itu. Yang dasar-dasar ajalah. Ibu, saya jelaskan baik-baik, simaklah elok-elok. Hal yang dasar dalam agama itu 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ketiga-tiganya dasar.
Oleh karena itu, jangan ditakut-takuti orang belajar tasawuf, karena belajar tasawuf itu bagian dari rukun agama. Yang pertama Islam, iman. Yang pertama iman. Iman itu masalah tauhid, masalah siapa Allah, siapa nabi, siapa rasul, ya, nabi dan rasul, siapa malaikat, ya. Kemudian apa-apa saja kitab, bagaimana keadaan hari akhirat, bagaimana qada dan qadar, kita imani semuanya. Itu iman namanya. Hal yang dasar dalam agama. Kalau ini kita tidak pelajari, kita belum beragama. Hal yang dasar di dalam Islam, ibadah praktis, sholat, puasa, zakat, haji, itu praktis, akan kita praktekkan setiap hari. Kalau ada duit, kita berzakat. Kalau ada duit, kita pergi haji. Kalau ada duit, tak ada duit, kita disuruh untuk sholat terus. Sekali setahun kita disuruh untuk berpuasa. Kan begitu, Bu, ya? Itu dasar dalam agama. Apalagi yang ketiga dasar agama, ilmu untuk membersihkan hati. Apa itu ilmu untuk membersihkan hati? Itulah ilmu tasawuf. Ini belajar ilmu tasawuf dianggap, oh itu berat betul, tidak usahlah, janganlah datang ke pengajian itu. Kenapa dia ngaji tasawuf? Innalillah, berhentilah melarang orang untuk kepada hal-hal yang pokok dalam agama. Ihsan itu yang diajarkan adalah tentang bagaimana membersihkan hati. Tidak ada arti sholat kita, tidak ada arti puasa kita, tidak ada arti ibadah kita, sama sekali tidak ada, Bu, kalau hati kotor, hati su'zan, hati kumuh, berdusta tiap hari, memfitnah tiap hari, mempergunjingkan orang tiap hari, namimah tiap hari. Tak ada arti ibadah berapapun banyaknya. Maka ngaji tasawuf itu pokok. Ada nggak ibu-ibu yang jadi gila karena sudah ngaji tasawuf dengan Buya? Ada enggak? Mahlan bahkan menjadi seger, tenang, adem, begitu, ya. Maka orang-orang yang tak faham, dikatakannya kajian-kajian tasawuf seperti ini, oh itu berat betul tuh, tak usahlah datang ke pengajian itu. Ada pula yang ngompor-ngompori seperti ini. Ini adalah bertaubatlah kepada Allah, berhentilah berbicara seperti itu. Jangan tutup juga masjid untuk orang masuk ke dalam rumah Allah. Ini berbahaya. Bisa paham, Bu? Berapa hal pokok dalam agama tadi? Iman, Islam, ihsan. Iman itu berapa pelajarannya? Tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar. Islam yang praktis yang akan kita praktekkan, tentang salat, tentang puasa, kalau ada zakat, tentang haji, syahadatain, itu praktek. Dan yang tali-taliannya wudu, tayamum dan macam-macam. Kalau tentang ihsan apa? Membersihkan hati, membersihkan karat-karat hati, menjauhkan sifat-sifat tercela, mendekatkan kita kepada sifat-sifat yang terpuji, membuang diri kita dari sifat-sifat tercela, memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati. Apa sifat tercela? Pendusta, pendusta tercela, ya. Buang pendusta, masukkan pembangga. Ada orang bangga, sedikit beribadah dia bangga. Buangkan bangganya, masukkan ke dalam hatinya tawadhu. Ya enggak? Masukkan ke dalam hatinya ikhlas. Buang rianya, masukkan ikhlas. Maka ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang ihsan. Ilmu salat itu ilmu tentang Islam. Yang kedua namanya istijabah. Ini ngajinya. Jadi taubat itu ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama namanya apa, Bu? Ada berapa macam taubat? Yang pertama namanya inabah. Yang kedua istijabah. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, taubat itu ada berapa macam? Taubat itu ada dua. Yang pertama inabah, yang kedua istijabah.
Buya, iya. Apa itu yang dikatakan inabah? Jadi inabah itu kalau orang bertaubat sudah berinabah kah dia atau beristijabah? Ini ilmunya. Apa itu inabah? Anta khafallah liqudratihi alaik. Engkau takut kepada Allah karena Allah berkudrat atasmu, Allah berkuasa kepadamu. Itu namanya orang inabah. Ada seseorang takut kepada Allah lantaran dia meyakini bahwa Allah berkuasa atas dirinya. Siapa yang berkuasa atas diri kita? Siapa yang berkuasa atas diri kita? Kita sendiri, suami kita, orang tua kita, bos kita, atau pemerintah. Siapa yang berkuasa atas diri kita? Allah. Kalau Allah menghendaki kita akan mati sekarang, ada yang bisa menghalangi? Tidak. Kalau Allah menghendaki kita sekarang sakit, ada yang bisa menghalangi? Kalau Allah takdirkan bumi sekarang runtuh, adakah yang bisa menghalangi? Siapa yang berkuasa kepada kita? Allah. Ada rasa takut di hati kita kepada Allah lantaran Allah berkuasa kepada kita. Rasa takut seperti itu namanya kita sudah bertaubat dengan makna berinabah. Apa namanya, Bu? Jadi kalau kita bikin definisinya, apa yang dikatakan inabah? Engkau takut kepada Allah karena Allah berkuasa kepadamu. Ya. Yang kedua, istijabah. Apa yang dikatakan istijabah? Antastahya minallah liqurbihi minka. Kalau istijabah di atas itu, antastahya, bahwa engkau malu. Ada orang malu. Malu kemana? Malu dari Allah. Karena saking merasa dekatnya dengan Allah, dia merasa dekat dengan Allah sehingga dia malu dengan Allah. Maka namanya itu adalah taubat yang sudah istijabah. Kalau ada rasa malu orang kepada Allah, berarti taubatnya sudah diterima. Ya. Kenapa? Karena saking dekatnya dengan Allah, malu kita dengan Allah. Coba, ini analoginya. Ibu-ibu kalau dekat yang rame, mau enggak berbuat maksiat? Malu? Ya kan? Kenapa malu? Kalau dekat, rame. Kalau sendiri-sendiri, agak mau juga lah. Nah, ya enggak? Kalau ada orang udah malu, bukan dengan manusia, tapi dia malu dengan Allah. Karena saking dekatnya dengan Allah, terus salat, terus berzikir, terus baca Quran, sehingga dia dekat dengan Allah. Waktu dia akan berbuat maksiat, malu dia melakukan kemaksiatan. Enggak, malu aku dengan Allah. Maka taubat yang seperti itu namanya adalah taubat yang istijabah. Apa namanya, Bu? Taubat yang istijabah. Kalau taubat yang inabah tadi gimana? Dia menghentikan, dia takut kepada Allah karena dia merasakan Allah berkuasa kepadanya. Ada dia rasa takut untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Nanti kalau saya lakukan kemaksiatan ini marah Allah nanti. Bukan malu tapi marah. Dia dekat dengan Allah karena Allah itu berkuasa, dia takut dimarahi Allah. Nama inabah namanya. Dia menghentikan maksiat tapi karena malu dengan Allah. Istijabah namanya. Bisa beda antara inabah dengan istijabah? Apa yang di inabah tadi? Orang takut melakukan kemaksiatan karena Allah berkuasa kepadanya. Kalau istijabah, dia malu kepada Allah karena saking dekatnya dengan Allah. Ya. Kalau taubat kita telah diterima, biasanya yang dua ini terjadi. Kalau kita udah taubat, terjadi yang dua ini pada diri kita. Salah satunya terjadi. Coba tes. Ringan enggak kita mengerjakan kemaksiatan? Masih enak aja kita mengerjakan kemaksiatan.
Kalau masih enak kita mengerjakan kemaksiatan, berarti kita belum bertaubat. Kalau kita berhenti mengerjakan kemaksiatan, kan kita udah kembali kepada Allah tuh. Kenapa kita berhenti? Karena takut dengan Allah. Inabah baru namanya. Apa namanya? Kita berhenti mengerjakan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan Allah, sehingga kita malu melakukan kemaksiatan dekat Allah. Mana yang lebih enak itu? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Tinggi istijabah. Ini perlu istijabatun, inabatun. Jadi istijabah itu lebih tinggi. Orang berhenti mengerjakan kemaksiatan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena malu. Udah tinggi derajatnya dikit ya. Baik. Jadi taubat itu apa? Taubat adalah ruju' minadz dzambi, kembali dari berdosa. Jadi taubat itu ada dua model. Apa itu yang dikatakan taubat? Ruju' minadz dzambi. Ini ar-ruju'u minadz dzambi. Itu ar-ruju' ila dzambi. Apa itu ar-ruju' ila dzambi? Kembali dari melakukan dosa. Kita melakukan dosa, enggak lagi kita melakukan dosa. Orang yang berhenti melakukan dosa itu disebut dengan apa? Disebut dengan orang yang bertaubat. Nah, ini kita bahas dulu. Apa tadi? Taubat itu ada dua makna. Yang pertama dengan makna inabah, yang kedua dengan makna istijabah. Taubat dengan dua makna ini artinya adalah ar-ruju'u minadz dzambi, kembali dari berbuat dosa. Kita sedang berbuat dosa, kita enggak di sana lagi, kembali kita ke mana? Kembali kita untuk tidak kembali kita kepada semula, yaitu tidak melakukan dosa. Mana yang dahulu? Melakukan dosa dulu atau belum melakukan dosa? Dosa, tidak mengerjakan dosa. Mana yang lebih dahulu kita? Kita awalnya tidak melakukan dosa, sekarang kita melakukan dosa. Kita kembali, artinya kita tak lakukan dosa ini lagi, kita kembali seperti semula, yaitu dalam keadaan tidak melakukan dosa. Orang yang tidak melakukan dosa namanya dia bertaubat. Tidak dikerjakan lagi dosa-dosa itu, namanya taubat itu. Itu ya. Jadi taubat yang semacam ini pada kesempatan ini akan kita bahas lebih detail lagi. Dia dapat dibagi menjadi 3 macam bentuk taubat. Ya, berapa Bu? Yang pertama namanya taubat awam. Apa Bu? Taubat awam. Taubat orang awam. Kita ini nih. Taubatu awam. Nih. Yang kedua, taubatu khawas. Taubatu khawas. Taubat orang khawas. Di berapa macam taubat ini? Ada 2 ya. Yang pertama apa? Taubat orang awam. Yang kedua taubat orang khawas. Nah, ini taubat itu ada berapa macamnya tadi? Ini makna taubat. Ini definisi taubat. Ini pembagian taubat. Ini makna taubat. Apa maknanya yang pertama tadi? Inabah. Yang kedua istijabah. Apa maknanya taubat? Kembali dari dosa. Berapa macam taubat? Ada 2. Taubat orang awam dan taubat orang khawas. Kalau kita siapa? Orang awam atau orang khawas? Awam. Yang orang khawas itu wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, itu orang-orang spesial. Ya Bu ya?
Nah, taubat orang awam ini, Ibu yang dirahmati Allah, dapat pula dibagi kepada beberapa macam. Yang pertama, taubat orang kafir. Yang kedua, taubat orang fasik. Yang ketiga, taubat orang mukmin. Jadi orang awam ini ada berapa nih? Yang pertama, orang kafir. Yang pertama, kafir. Yang kedua, orang fasik. Yang ketiga, orang mukmin. Nah, itu. Jadi orang awam itu ada tiga. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang fasik, yang ketiga orang mukmin. Baik. Taubat yang kita pelajari pada sore ini, yang pertama dulu, yaitu taubat orang kafir. Apa itu taubat orang kafir? Taubat orang kafir adalah mereka taubat atau kembali kepada beriman dan kembali berislam dan meninggalkan berhala, meninggalkan menyembah yang selain Allah. Itu namanya taubat orang kafir. Artinya dia mu'alaf. Jadi kita serukan ini orang-orang yang masih menyembah patung, orang yang masih menyembah berhala, orang yang masih menyembah selain daripada Allah, bertaubatlah semuanya. Sembahlah Allah Tuhan yang Esa. Jangan disembah lagi selain Allah. Jangan diperserikatkan Allah dengan apapun. Mari kita sama-sama bertuhan kepada Tuhan yang satu, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Janganlah mempersekutukan Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa, tak ada serikat baginya. Bertaubatlah wahai orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Masuklah ke dalam Islam. Masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang hak. Nah, masuklah orang kafir berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka mereka namanya bertaubat itu. Setelah disampaikan seperti tadi, dia sadar bahwa keliru sekali dia menyembah patung. Keliru tu dia menyembah batu. Keliru tu dia menyembah kayu. Keliru dia menyembah malaikat. Keliru itu dia menyembah ada nabi disembah juga. Ya, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api. Maka semuanya itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu adalah Allah. Sembahlah Allah. Wah, disampaikan itu kepada mereka, mereka sadar, dibukakan pintu hidayah kepadanya. Dia masuk ke dalam Islam. Diucapkannya asyhadu Allah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku yakini seyakin-yakinnya bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, aku yakini seyakin-yakinnya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Orang yang semacam ini namanya taubat. Taubat apa namanya? Taubat orang awam. Yang bagian pertama apa itu? Taubatnya orang-orang kafir. Jadi kafir ini masih di cover. Dia itu masih tertutup, belum mau menerima yang hak. Kita selalu mendoakan agar orang yang kafir ini semuanya masuk menyembah Allah. Jangan menyembah selain Allah, karena itu keliru, salah, ya. Yang kedua, taubat orang fasik. Apa, Bu? Nah, taubat orang fasik itu apa? Taubat orang fasik dari dosa-dosa besar. Caranya berapa? Ada 6. Tidak saya tulis, catat aja. 6 langkah
orang fasik. Ini kita ini. Mana caranya? Yang pertama yaitu satu, menyesali dosa yang berlalu. Dia 6 ya. 2, tarku dzunub ilal fil hal, meninggalkan dosa sekarang. Yang berlalu disesali sekarang, tidak dikerjakan, meninggalkan dosa sekarang. 3, bercita-cita untuk tidak kembali kepada melakukan dosa. Bercita-cita untuk tidak kembali melakukan dosa. Yang keempat, raddul mazalim, mengembalikan apa-apa yang pernah dizalimi, mengembalikan yang pernah dicuri. Nah, itu namanya raddul mazalim, mengembalikan apa-apa yang pernah zalimi. Pernah kita mencuri dulu, kembalikan duitnya. Pernah kita nyolong dulu, kembalikan dulu. Kalau enggak, belum bertobat namanya. Kita udah tobat, utang enggak dibayar, enggak boleh. Kalau kita tobat, utang dibayar. Apalagi yang keberapa lagi tuh? Yang ke-6 enggak? Yang ke-5, i'adatul fardi allati fatat, yaitu mengqadha segala yang fardu yang pernah ditinggalkan. Salat fardu pernah ditinggalkan, qadha. Puasa fardu pernah ditinggalkan, qadha. Jadi mengqadha amal-amal fardu yang pernah ditinggalkan. Tuh. Jadi kalau ibu-ibu mau bertobat, berapa coba ingat? Berapa dulu banyak puasa ditinggalkan? Banyak? Kotor loh. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis kita puasa kan? Niatkan, sengaja aku puasa besok mengqadha puasa yang tertinggal. Coba ingat sejak balik berakal, banyak meninggalkan salat tak? Banyak. Maka setiap salat qadha salat, setiap salat qadha salat. Nah itu. Kalau kita tidak mengqadha salat kita yang berlalu, tidak diterima taubat kita. Bisa paham? Apa yang wajib sama kita? Salat 5 kali sehari semalam, kecuali bagi orang yang datang bulan. Ya enggak? Kan tidak wajib salat, haram. Maka selama tidak datang bulan wajib salat bagi yang perempuan. Bagi yang laki-laki, tidak ada laki-laki datang bulan. Ya, ada laki-laki datang bulan. Mana ada. Nah itu. Maka laki-laki terus 5 kali sehari semalam wajib diqadha salatnya. Mana yang tinggal ingat-ingat. Sejak umur berapa hitung-hitung. Dah, apa lagi? Puasa. Kalau puasa diqadha enggak? Ibu-ibu tinggal puasa bulan Ramadan. Kan ada 6 hari itu. Itu wajib diqadha. Jangan sampai berlipat ganda. Tahun yang sekarang belum diqadha, udah masuk pula tahun yang kedua. Kalau begitu yang terjadi, bayarnya ganda. Qadha ya, fidyah ya. Hati-hati itu. Qadha ya, bayar fidyah juga ya. Makanya puasa tahun depan, tahun yang berlalu ini, bulan kemarin, tahun kemarin puasa Ramadan kan? Ibu-ibu kan ada tuh tidak puasa 6 hari. Sudah dibayar belum? Udah dibayar belum? Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum bayarlah. Nanti kalau masuk lagi puasa depan ini nih, ibu tak bayar juga, tahun besok bayar ganda. Apa gandanya? Qadha bayar, fidyah bayar pula. Faham? Faham tidak? Nah, itu caranya bertaubat. Jadi ini perlu sekali nih. Yang keberapa lagi? Yang ke-6, tarbiyatun nafsi fit ta'ah, melatih diri dalam ketaatan. Orang bertaubat tapi tidak mau melatih diri dalam ketaatan. Apa contohnya melatih diri? Saya tanya sama ibu. Zikir Buya suruh selesai salat sekurang-kurangnya
Astaghfirullahalazim 3 kali. Betul? Apa lagi? Ini sekurang-kurangnya ya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan Allahu Akbar kabira. Kemudian baca la ilaha illallah sekurang-kurangnya berapa? Berapa kemarin? 10 kali. Aduh ya Allah, ngaji dengan ibu-ibu. Ulang lagi sekurang-kurangnya taat sesudah ibu melakukan salat, paling sibuk, sesibuk-sibuk badan. Perhatikan dulu. Ya enggak? Jangan tanya lagi nanti, atau ditanya tak dapat. Dah. Apa yang pertama tadi? Selesai salat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apapun bentuk sibuk kita, ini namanya melatih diri, Bu. Yang pertama istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Itu sekurang-kurangnya. Sebaik-baiknya 25 kali. Ya dah. Baca Allahumma anta salam, baca amanah rasulu, ya, baca ayat kursi, baca al-fatihah. Itu sebaik-baiknya. Nanti dibagikan. Tapi sekurang-kurangnya astagfirullah 3 kali, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Terus apa lagi? Tutup dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya dah. Terus apa lagi? Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? 10. Tu sekurang-kurangnya. Sebaik-baiknya minimal berapa? 100. Sebaik-baiknya lagi berapa? 1000. Semakin banyak semakin bagus. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian baca doa. Sekurang-kurang doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini aja. Tak boleh tinggal, sibuk apapun. Ingat-ingat itu, Bu ya. Ini namanya apa yang keenam? Tarbiyatun nafsi fit ta'ah, melatih diri dalam ketaatan. Itu cara untuk taat. Setelah kita sholat, kita belajar taat. Zikir selesai sholat kita kerjakan. Itu contoh ketaatan. Apalagi gini, Bu, ibu punya suami enggak di rumah? Tentu enggak di rumah suaminya sekarang. Sedang kerja. Yang di rumah siapa? Siapa? Kita yang di rumah. Tiap hari kita di rumah kan? Ya enggak? Ibu kalau suami udah berangkat pergi kerja, ibu bantu dengan apa? Dia kerja, tak sempat salat duha, masuk jam 7, keluar nanti jam 1, jam 2, ndak ada istirahatnya atau bagaimanalah, sehingga tak sempat salat duha. Ibu yang salat duha. Bisa paham? Supaya lancar rezeki suami, ibu di rumah salat duha. Latih diri baca Quran. Pokoknya, nah gitu kan ibu-ibu, kalau udah pokoknya tuh pasti jadi itu. Pokoknya selesai subuh saya baca Quran 1 halaman. Bisa paham, Bu? Pokoknya selesai maghrib saya baca Quran 1 halaman. Nggak banyak-banyak. Mulai dari awal, yang penting istiqamah. Ya, Bu ya. Pokoknya selesai salat, ibadah, istighfar 33 kali, zikir-zikir 33 itu, ya. Baca Quran ba'da subuh. Selesai salat subuh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca setengah halaman. Dudukkan, kita yang tahu diri kita. Ya dak? Saya maunya satu hari itu 1 halaman. Jangan zigzag. Sekarang 1 juz, besok setengah halaman aja, nggak boleh. Biarlah sedikit tapi tetap
Tak apa satu halaman tak apa. Bahkan tak apa setengah halaman untuk kita awal-awal ya. Setengah halaman, tapi tetap setiap subuh baca Quran, setiap subuh baca Quran, setiap subuh baca Quran. Itu yang membuat kita menjadi tenang hidupnya. Kalau enggak, suka sakit kepala, ya enggak? Apalagi suka pusing, suka panas jantungnya. Jantung kita ini bu, kalau lihat orang lebih kaya dari kita gimana? Panas itu bu, seperti mau terbakar rasanya. Kenapa dia sudah ada, saya belum? Betul apa betul? Alhamdulillah. Itu pengaruh berkat ngaji itu bu. Kalau dulu ada mah. Apa obat untuk menenangkannya? Nah itulah itu obatnya, ibadah yang benar. Kalau ibadah kita tidak benar, yang penting ibadah itu istiqomahnya, bukan banyaknya. Istiqomah. Kalau kita sholat baca Quran setengah halaman tak apa, dudukkan seperempat halaman aja, tapi tiap pagi kerjakan. Atau setengah halaman lah. Seperempat halaman sedikit betul ya, setengah halaman, bukan selembar. Saya nggak banyak-banyak nyuruh ibadah, tapi tiap pagi, setiap sore. Begitu juga zikir. Oh zikir disuruh Buya untuk zikir la ilaha illallah. Selesai salat minimal 10 kali, sebaik-baiknya 100 zikir selesai salat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Segar, damai, adem, tentrem. Nah, berapa tadi caranya taubatnya orang fasik? Fasik ini kita. Ibu-ibu orang beriman dah? Ya. Orang muslim dah? Ya. Tapi pernah melakukan dosa? Ya. Mukmin yang fasik namanya itu. Nah, orang fasik kayak kita ini nih, cara bertaubatnya ada 6 langkah. Apa yang pertama tadi? Ulang lagi. Menyesali dosa yang berlalu. Yang kedua, meninggalkan dosa, tidak melakukan dosa sekarang ya. Yang ketiga, bercita-cita untuk tidak melakukan lagi ya, tidak kembali. Yang keempat, dizalimi. Yang kelima, itu. Yang keenam, dalam ketaatan. Yang terakhir, tidak melatih diri dalam ketaatan serta, pakai serta itu, al-baka fil ashar, menangis di tengah keheningan malam. Jadi itu melatih diri dalam ketaatan. Ini yang keenam, melatih diri dalam ketaatan serta menangis dalam keheningan malam. Tahu ibu tuh menangis? Kita kalau bertaubat kepada Allah tuh nangis. Ya Allah, Ya Rahman, Astaghfirullah. Teteskan air mata. Ibki, fa ilam tabki fatabakau. Menangislah kamu karena mohon ampun kepada Allah. Kalau kamu tidak bisa menangis, pura-pura nangis kayak dulu. Diisak-isakkan badan untuk menangis agar bisa air mata kita itu keluar. Ya, itu. Nah ini yang ke-6. Yang terakhir, taubat orang mukmin. Apa ini maksud dengan taubat mukmin? Ini orang mukmin tidak ada berdosa besar lagi. Orang mukmin cuma berdosa kecil. Yaitu taubat orang mukmin dari dosa kecil yang disebabkan oleh kelupaan. Kalau kita lupa kan dosa juga kita itu. Kenapa kamu lupa? Atau lalai. Jadi dosa itu disebabkan oleh lupa atau lalai atau bodoh. Jadi kita nggak tahu. Al-Quran mengatakan itu dalam surat An-Nisa ya. Innamat taubatu 'alallahi
'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin tsumma yatubun. Hanyalah taubat itu kepada Allah. Siapa yang taubat? Orang-orang yang melakukan kesalahan dengan sebab kebodohannya, kemudian ia kembali. Kita nggak tahu gimana lagi, tetap minta Jadi orang mukmin walaupun dia melakukan dosa kecil, tetap saja orang mukmin itu melakukan dosa kecil, tetap saja dia harus minta ampun kepada Allah. Karena dosa itu ada kala disebabkan oleh kelalaian, ada kala oleh kebodohan atau oleh kelupaan. Itu dulu. Baik, itu kajian kita dulu. Untuk selanjutnya kita akan mengkaji tentang taubat orang khawas. Cukup sehingga itu kita habisi dulu. Ini waktunya sudah mepet. Taubat 4 tingkatan untuk mencapai ihsan. Yang pertama, taubat bisa diartikan dengan inabah dan bisa diartikan dengan istijabah, yaitu kembali daripada melakukan dosa. Ada taubat orang awam, ada taubat orang khawas. Taubat orang awam ada berapa macam? Ada 3. Pertama taubat orang kafir, yang kedua taubat orang fasik, yang ketiga taubat orang mukmin. Sudah selesai kajian kita di itu. Besok kita akan melanjutkan kajian kita kepada taubat orang khawas. Kita tutup dulu kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.